Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Sabtu 17 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, saya merasa bersuka cita karena berkesempatan mengajak pendengar dari Fresh Juice untuk mendengarkan dan merenungkan tentang Roh Kudus melalui Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan ayat 12 berikut ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, ada 3 hal yang disampaikan Yesus pada bacaan yang baru saja kita dengarkan. Yaitu yang pertama, mengenai mengakui Yesus di depan orang. Yang kedua, tentang menghujat Roh Kudus. Dan yang ketiga, perihal bimbingan Roh Kudus dalam menghadapi tuntutan orang. Dari ketiga hal tersebut, saya merasa yang kedualah yang paling sulit untuk dipahami. Oleh karenanya, marilah kita renungkan perihal menghujat Roh Kudus ini. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Injil Matius juga menuliskan hal yang sama. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Injil Matius bab 12 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Begitu juga pada Injil Markus ditulis hal yang sama. Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus bab 3 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Kemudian apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus itu? Dan mengapa menghujat Roh Kudus merupakan dosa kekal yang tidak dapat diampuni? Menghujat yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dengan sengaja memfitnah, memutarbalikkan suatu kebenaran menjadi kebohongan yang ditujukan
kepada para ahli Taurat itu. Mereka mengetahui dan menyaksikan sendiri bagaimana Roh Kudus bekerja dalam berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka justru mengatakan kalau Yesus itu kerasukan Beelzebul, kalau Yesus mengusir setan menggunakan penghulu setan. Mereka dengan sengaja mengatakan hoax untuk mencelakai Yesus. Mereka dengan sengaja juga menyangkal karya Roh Kudus dalam mujizat Yesus. Itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dosa seperti itu tidak dapat diampuni? Seandainya para ahli Taurat itu kemudian menyesal dan bertobat, apakah tidak akan memperoleh pengampunan juga? Para pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, beginilah yang disampaikan oleh Yesus mengenai Roh Kudus pada Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Dengan kata lain, pertobatan terjadi oleh karena Roh Kuduslah yang memimpin orang kepada pertobatan untuk kemudian memperoleh pengampunan. Jika seseorang berbuat dosa, tetapi ia dengan sengaja menolak Roh Kudus, apalagi sampai menghujatnya, maka tidak akan terjadi pertobatan. Artinya, tidak akan memperoleh pengampunan. Kita tidak bisa bertobat dengan sendirinya. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita bertobat. Karena tugas Roh Kudus memang untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita dari dosa, dan menawarkan kebenaran Tuhan. Maka dari itu, kita sungguh patut bersyukur Allah Bapa berkenan mengutus Roh Kudus datang kepada kita, menggantikan Yesus Kristus yang telah kembali ke surga. Kita menjadi lebih mudah untuk menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu ketika muncul perasaan menyesal di dalam hati kita. Menyesal karena telah melakukan kesalahan atau sudah berbuat dosa. Sesungguhnya Roh Kudus telah hadir untuk mengingatkan kita, menawarkan kebenaran Allah kepada kita agar kita mau bertobat. Sudah sepantasnya lah kita menyambut pertolongan dari Roh Kudus ini. Selain karena kita akan diselamatkan dari penghakiman Tuhan, Roh Kudus jugalah yang membantu kita untuk menjaga relasi kita dengan Allah Bapa di surga. Kita adalah anak Allah, maka jangan biarkan dosa menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Allah Bapa kita. Rasul Paulus mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Para pendengar dari Fresh Juice yang saya kasihi, marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, betapa berharganya Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kami, yang hadir di dalam hati kami, yang tak jemu-jemunya menuntun kami menuju pertobatan, yang selalu mengingatkan kami bahwa perbuatan dosa akan menjauhkan kami daripadamu. Mohon bantulah kami untuk selalu mendengarkan suara Roh Kudus-Mu dalam setiap perkataan, pikiran, sikap, dan perbuatan kami. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Oktober 2020.
Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.